Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ SD Lab School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam kondisi sehat ya. Sobat PJJ SD Lab School UNES, dalam video ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan soal penjumlahan dan pengurahan pecahan yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin. Nah, silakan simak baik-baik, cermati baik-baik langkah-langkah dalam pembahasan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, simak baik-baik video penjelasan berikut ini ya. Sobat PJJ, berikut ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal latihan, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang telah kalian selesaikan pada minggu kemarin. Nah, untuk soal nomor 1 itu ada 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4. Nah, untuk menyelesaikan operasi pada penjumlahan dan pengurangan dari berbagai pecahan ini, maka langkah pertama kita harus mengubah semua bentuk pecahan ini ke dalam pecahan yang sejenis. Nah, karena di sini itu penjumlahan dan pengurangan dan hasilnya nanti adalah bilangan desimal, maka kita ubah ke dalam bentuk desimal semuanya ya. Maka di sini 1/2 desimalnya yaitu 0,5 ditambah 2,25 tetap 2,25 dikurangi 3/4. 3/4 itu desimalnya adalah 0,75. Nah, setelah kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan sejenis, yaitu udah desimal semua, sekarang kita operasikan berdasarkan urutannya. Karena di sini tidak ada tanda yang dikurung, maka kita selesaikan yang awal dulu, yaitu yang penjumlahan. 0,5 ditambah 2,25 yaitu 2,75. Oh ya Sobat PJJ, ini ada Ibu tambahan oret-oretan ya. Ini buat bagi kalian yang belum memahami penjumlahan atau pengurangan pada pecahan desimal. Ini 0,5 ya Ibu susun. Nah, 2,25 itu berarti kita letakkan komanya dulu. Koma urut dengan koma. Di depan koma angka 2, di depan koma angka 2, di belakang koma ada angka 2 dan 5. Berarti ini urut 2 dan 5. Ya. Nah, di sini posisinya adalah tidak ada angka. Kita boleh memberi bantuan yaitu dengan menambahi 0 sehingga akan mempermudah kita dalam mengoperasikannya. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 5 tambah 2 sama dengan 7, komanya urut koma, 0 tambah 2 sama dengan 2 sehingga didapatkan 2,75. Dikurangi dengan 0,75. Nah, kita sama-sama, kita di oret-oretan kita membuatnya. Misalkan di sini 2,75. Nah, dikurangi, kita kasih koma dulu urut dengan koma. Di depan koma yaitu angka 0. Di belakang koma angka 7 dan 5. Urut ya. Jadi koma urut dengan koma, setelah itu sesuaikan di belakangnya. Dikurangi 5 kurangi 5 0, 7 kurangi 7 0, koma 2 kurangi 0 2, hasilnya yaitu 2,00. 2,00 boleh kalian jawab ini atau boleh kalian cukup menulisnya dengan angka 2. Nah, ini pembahasan untuk nomor 1. Kita ke pembahasan pada soal nomor 2 ya, yaitu 75% dikurangi 0,25 ditambah 21/4. Di dalam soal disebutkan bahwa soal ini harus jawabannya dalam bentuk desimal. Maka kita ubah dulu bentuk-bentuk pecahan yang ada dalam soal ini ke dalam bentuk desimal. Ya, akan jauh lebih gampang, lebih cepat. 75% berarti bentuk desimalnya adalah tinggal dibagi 75 dibagi 100. Berarti dua angka di belakang koma sama dengan 0,75. Dikurangi 0,25 tetap ya 0,2025 ditambah 21/4. 21/4 ini kan pecahan desimalnya, bilangan bulatnya 2 ya. Koma pecahannya 1/4 itu nilainya 0,25. Jadi kita ditulis 2,25.
Nah, setelah ini kita selesaikan sesuai dengan urutan pada soalnya. Kita kurangi terlebih dahulu karena tidak ada tanda kurungnya. Nah, di samping sini Ibu akan membuat oret-oretan ya. Nah, 0,75 kita kurangi dengan 0,25. Sekali lagi urutkan koma. Angka di depan koma adalah 0, angka di belakang koma adalah 2 dan 5. Kita kurangi. 5 kurangi 5, 0, 7 kurangi 2, 5, koma urut, 0 kurangi 0, 0. Sehingga di sini 0,50 atau 0,5 ditambah dengan 2,25. Ini sama, selesaikan yang penjumlahannya. Kita buat orat-oratan di sini. Maka 0,50 atau ditambah 2,25. Oh ya, urutin dulu ya komanya. Ditambah 5, 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Koma urut dengan koma, 0 tambah 2, 2. Maka hasil akhirnya yaitu 2,75. Nah, seperti itu ya Sobat PJJ. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 3, di mana soal ini nanti hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan ya. Maka kita selesaikan soal ini nanti hasil akhirnya dalam bentuk pecahan. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, kita ubah semua bentuk pecahan yang ada di sini dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada tanda kurung ya Sobat PJJ, maka ini nanti harus diselesaikan. Tetapi kita ubah terlebih dahulu. Ya, 1/4/5 bentuk pecahan biasanya yaitu 9/5. Dari mana? Dari 5 dikali 1 ditambah 4. Dikurangi dalam kurung 0,2 pecahan biasanya yaitu 2/10 karena ada satu angka di belakang koma. Ditambah 3/4. Nah, sekarang kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Tetapi kalian tetap menuliskan 9/5 ini di urutan yang paling depan. Kita tulis lagi 9/5 agar kalian tidak tertukar dalam menyelesaikan nanti, karena ini adalah operasi pengurangan nantinya. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Di sini ada penyebutnya 10 dan 4, maka kita samakan penyebut dulu. Bilangan KPK 10 dan 4 yaitu 20, atau bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 10. Nah, sekarang kita cari 2/4, penyebutnya 10. Maka kan 20 dibagi 10 sama dengan 2, dikali dengan 2 hasilnya 4. Atau dengan seperti ini caranya. 10 dikali berapa biar bisa menjadi 20, yaitu dikali 2 kan. Maka kalau bawah dikali 2, atas dikali 2, yaitu 2 kali 2, 4. 20 dibagi 4 kan 5, berarti 3 kali 5. 3 kali 5 yaitu 15. Nah, sekarang kita selesaikan yang ada dalam kurung lagi. 9/5 belum kita selesaikan, kita tulis lagi. Dikurangi dengan, nah kita selesaikan ini, kita tidak perlu kasih kurung lagi ya, karena ini sudah bisa diselesaikan. 4 tambah 15 yaitu 19/20. Nah, sekarang kita selesaikan yang pengurangan. Sobat PJJ, kalau kalian menuliskannya 9/20 dulu, maka nanti jawabannya akan salah. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya ya. 5 sama 20 penyebutnya adalah 20. 20 bagi 5 yaitu 4. Berarti 9 dikali 4, 36 ya. 9 kali 4 itu 36 ya. 20 bagi 20 kan 1, berarti di sini 19. Maka di sini hasilnya 36 dikurangi 19 itu sama dengan 17/20. Nah, 17/20 kan tidak bisa kita sederhanakan lagi pecahan ini. Maka hasilnya 17/20. Kalau pecahan ini bisa disederhanakan, maka kita harus wajib menyederhanakannya ya.
Sekarang kita bandingkan apabila ada siswa nih yang mengerjakan soal nomor 3 dengan menggunakan caranya itu diubah dulu semuanya ke dalam bentuk desimal. Apakah hasilnya akan sama? Kita buktikan ya. Jadi semua pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1/4/5 itu desimalnya itu kan sama dengan 1,8. Dikurangi dalam kurung 0,2 tetap 0,2. Ditambah 3/4, berarti 3/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Nah, setelah ini kita selesaikan urut 1,8, kita tulis lagi 1,8 dikurangi. Nah, ini 0,2 ditambah 0,75. Kita buat oret-oretan ya, kalau kalian masih bingung ya. Ini 0,2 ditambah 0,75, kita nulisnya urutkan dulu dengan koma. Depan koma ada angka 0, di belakang koma ada angka 7 dan angka 5 ditambah. Di atas angka 5 tidak ada angka, kita kasih bantuan dengan menambahkan 0. Maka di sini 0 tambah 5 adalah 5, 2 tambah 7 adalah 9, koma urut dengan koma, 0 tambah 0 0. Maka di sini hasilnya ini ibu kurungnya ibu hapus 0,95. Nah, sekarang kita kurangi 1,8 dikurangi 0,95. Caranya sama, kita susun 1,8. 0,95 berarti tulis komanya dulu. Depan angka koma adalah 0, di belakang angka koma adalah 9 dan 5. Dikurangi. Nah, di atas angka 5 tidak ada angka, kita kasih bantuan, kita tambah dengan 0. Maka 0 kurangi 5 kan nggak bisa. Ini kita coret ganti 10, pinjamnya dari mana? Dari 9 berubah menjadi 7. 10 kurangi 5 adalah 5. 7 kurangi 9 nggak bisa, kita pinjam jadi 17, di sini jadinya 0. Nah, 17 dikurangi 9 adalah 8. Koma diturunkan. 0 kurangi 0 0. Hasilnya 0,85. Nah, 0,85 kan dalam bentuk pecahan desimal. Sedangkan pertanyaannya diubah dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan yang paling sederhana. Maka 0,85 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 85 per 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. 85 dibagi dengan berapa nih biar bisa sederhana? Kita coba dulu ya. Paling sederhana misalkan kita bagi dengan 5. Sini bagi 5, sini bagi 5. Nah, sekarang kita hitung 85 dibagi dengan angka 5. 8 bagi 5 1. 5. Sini 3, sini 5, yaitu 7. Berarti sini hasilnya 17 per 100 dibagi 5, yaitu hasilnya 20. Maka ketemunya 17 per 20. Nggak bisa disederhanain lagi. Sama enggak dengan cara yang ada di samping ini? Sama. Jadi mau bagaimanapun cara kalian, selama itu benar dan teliti, maka hasilnya pasti akan menemukan angka yang sama. Kita menuju ke nomor 4 ya. 8 1/2 dikurangi 6,75 ditambah 45%. Soal ini harus hasil akhirnya yang diminta dalam soal ini adalah dalam bentuk desimal. Jadi akan lebih cepat kalau kita mengerjakannya, kita mengubahnya dalam bentuk desimal semua. Nah, sekarang kita ubah 8 1/2 bentuk desimalnya yaitu 8,1/2 sama dengan 0,5, berarti 8,5 dikurangi 6,75 tetap 6,75 ditambah 45%, itu kan berarti 45 per 100. 45 dibagi 100 berarti kan 2 angka di belakang koma, 0,45, 2 angka di belakang koma. Selesaikan soal ini sesuai dengan urutan. Karena apa? Karena tidak ada yang di dalam kurung. Selesaikan yang ini dulu. 0,5 dikurangi dengan 6,75. Kita buat urat-uratan di sini. 8,5 dikurangi 6,75, koma dulu. Depan koma ada angka 6, belakang koma ada angka 7 dan 5. Dikurangi. Di atas angka 5 tidak ada angka, kita kasih bantuan tambahan 0. Ini tidak mempengaruhi nilai 8,5 ya. Jadi tidak apa-apa kalau tambah 0. 0 kurangi 5 nggak bisa. Maka ini jadi 10, di sini jadi 4.
10 kurangi 5, ini 5. 4 kurangi 7 kan tidak bisa. Ini jadi 14, di sini 8 jadi 7. 14 kurangi 7, 7. Koma tetap urutoma, 7 kurangi 6 adalah 1. Jadi hasilnya 1,75. 1,75 ditambah dengan 0,45. Nah, sekarang kita selesaikan penjumlahan ini. 1,75 ditambah koma, depan koma 0, belakang koma ada 4 dan angka 5. Ditambah 5 tambah 5, 10, nyimpen 1. 1 tambah 7, 8 tambah 4, 12, nyimpen 1 di sini. Komanya diturunkan. 1 tambah 1, 2. Hasilnya 2,20. Boleh ditulis seperti ini atau bisa ditulis dengan 2,2. Nah, oke, kita menuju ke soal yang terakhir ya, soal nomor 5, yaitu soalnya 25% ditambah 0,5. Ini dalam kurung 0,6 dikurangi 1/5. Nah, ini soal ini diminta untuk hasil akhirnya dalam bentuk pecahan paling sederhana. Maka caranya kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa atau dalam bentuk desimal tidak apa-apa. Tapi untuk pembahasan yang Ibu buat ini, Ibu akan mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa. 25% berarti ini kan sama dengan 25% per 100 ditambah kurung buka 0,6 itu sama dengan 6/10 karena satu angka di belakang koma dikurangi 1/5. Nah, kita selesaikan dulu ya. 25/100 berarti kita tulis lagi 25/100 ditambah ini kita selesaikan dalam kurung, samakan penyebutnya. Ada 10 sama 5, pasti penyebut yang sama adalah 10. 10 dibagi 10 kan 1, berarti ini 6 kali 1, jadinya 6. Dikurangi 10 bagi 5, 2, maka ini 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita selesaikan lagi yang di dalam kurung. 25/100 kita tulis kembali. Ditambah 6 kurangi 2 adalah 4/10. Nah, sekarang kita samakan nih penyebut yang terakhir. 100 sama 10, penyebutnya pastinya 100. Kalau 10 nggak mungkin ya. 100 dibagi 100 kan 1. Berarti 1 kali 25 sama dengan 25. Ditambah 100 bagi 10 berapa? 10 kan? Berarti 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, 25 ditambah 40 sama dengan 65. 65/100. Kita sederhanakan dalam bentuk paling sederhana. Kita bagi dengan 5 dulu. Kita bagi dengan 5. Ini juga dibagi dengan 5 ya. 65 dibagi dengan 5 berarti sama dengan 13 per 100 dibagi 5 sama dengan 20. 13/20 kan tidak bisa nih kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 13/20 ya. Demikianlah pembahasan soal latihan pada materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya. Silakan kalian cermati lagi, ingat kembali langkah-langkahnya, dan jangan lupa tetap kalian harus perbanyak latihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.